Cek 1 2 3 ngetes mic baru bos. Bentar ya. Yuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dini hari. Kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, meskipun kalian mendengarkannya di YouTube, tapi ada kabar bahagia buat kalian semua. Podcast gue udah bisa didengerin di Anchor FM atau di Spotify. Kalian udah bisa ngedengerin setiap episodenya di situ. Jadwal uploadnya tetap sama kayak yang di YouTube, tetap hari Senin sama hari Kamis. Dan episode yang ada di YouTube dan bakalan sama di Anchor atau di Spotify. Jadi kalau kalian malas buat dengerin di YouTube karena HP kalian harus standby nyala gitu, ya kalian bisa mulai dengerin di Spotify. Ya itu aja sih berita barunya. Nah, kali di episode ini gue mau podcastan lagi sama salah satu orang yang ada di episode gue sebelumnya, di episode 7 kalau kalian tahu. Kalau kalian udah denger, Bang Jo, Bang. Oh iya, gue lupa buat ngasih tahu tema hari ini. Tema hari ini itu kita mau bahas soal LDR dan barang mantan. Anjay. Yang pertama mungkin sebelum ke LDR, kita mau bahas barang mantan dulu ya. Yang gue maksud di barang mantan tuh kayak barang-barang yang pernah dikasih sama mantan gitu. Kayak ya apapun lah itu yang pernah dikasih sama mantan lu. Entah itu mantan gebetan, entah itu mantan pacar, entah itu mantan FWB, entah itu mantan one night stand, kan kita tidak tahu. Karena setiap orang pasti gimana FWB? Gimana FWB itu apa? Oh, lu nggak tahu FWB, Bang? Waduh. Saya tahu, tapi saya pura-pura nggak tahu aja. Jadi biar yang dengar tuh pada paham. FWB itu apa? Sebenarnya di episode sebelumnya kayaknya gue pernah ngejelasin juga deh soal FWB nih. Buat kalian yang baru dengerin episode kali ini atau yang baru gabung, FWB itu kan singkatan dari Friends with Benefit, ya kan? Nah, benefitnya tuh macam-macam. Benefitnya tuh macam-macam kan, nggak ya banyak lah. Ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung kalian bagaimana mengartikan dari hubungan FWB itu gitu loh. Nah, betul. Berhubung lagi menyinggung masalah FWB, gue sendiri tidak pernah mengalami dan tidak pernah melakukan FWB terhadap siapapun gitu. Menurut gue sih gitu, karena iya kan FWB itu kan hanya mencari apa ya? Kayak dia tuh temenan terus ada benefitnya gitu. Ya gitulah. Tapi kan FWB yang ada di otakku ini ngeras, jadi tidak usah nggak usah dilanjutkan ya. Kita langsung masuk ke barang mantan aja. Oke. Ngomong-ngomong masalah barang mantan, gue mau nanya dulu nih, mantan lo ada berapa? Mantan apa nih? Mantan pacar dulu deh. Oke, 1. Ya Allah, udah 1 doang, Bang. 1 doang udah gue cukup lah. Tapi bertahan lama. Emang? Sorry ini ya, bukan yang mau sombong ini. Iya, emang berapa lama? Ya lama lah pokoknya. Lebih lama dari lu yang pertama. Hah, gue yang pertama? Iya. Yang mana gue yang pertama? Alah, Anda jangan pura-pura. Yang waktu tingkat 1. Kenapa? Yang mana yang 3 tahun maksud lo? Iya. Oh iya, yang lu ceritain lu pacaran dari SMP itu bukan sih? Iya, itu enggak, dia lebih lama lu deh. Ngaco. Makanya gue bingung nih, orang pacaran lama kapan, kata gue. Perasaan gue. Iya, lu lupa gue inget anjir. Perasaan gue tahu ceritanya, tapi kok gue nggak tahu ya ini. Nah itu
Kapan? SMA ya? Iya kan lu terakhir pacaran SMA kan? Iya. SMA. Iya, SMA. Kelas berapa itu? Berapa ya? Lah dia lupa. Kelas Gue ingat, apa namanya? Gue lupa anak. Lu lupa apa? Gimana? Lu lupa apanya? Enggak, tadi skip. Oh, skip. Ya oke. Nah, Padahal lu dengar ya? ya, enggak, soalnya tadi putus-putus, Bos. Oh, putus. Alhamdulillah berarti. Anjing. Ini masalah mantan Ya, tadi, mantan. Sama mantan lu Oke, yang oke, pertama ini lu pernah dikasih barang apa gitu? Ini lu yang dikasih ya, Oh, bukan tidak. kita nggak ngomongin kita yang ngasih ya, tapi ini mantan yang Iya. si cewek yang ngasih. Nggak pernah Iya. nggak pernah dikasih apa-apa. Tidak pernah, Oh. bayangkan. Yo, lu sedih bener. Emang Gue juga sama, nggak ngasih apa-apa. Oh, emang kalian waktu kalian berhubungan nggak melewati ulang tahun salah satu di antara kalian gitu atau gimana? Nah, ini nih kalau misalkan dia denger kayaknya ya gitulah. Jadi gue itu kan ulang tahun kan 21 November ya. Oh iya, promosi ya, sampai disebut tanggalnya ya? Enggak, gue memperjelas ini. Oh iya. Kan gue kan ulang tahun tanggal 21 November ya. Ya. Ya, nah si dia itu ulang tahunnya itu tanggal 6 November. Tanggal berapa? 26 November. Oh, beda 5 hari. Oke, terus. Ya, ulang. Nah, gua kan 97 nih, sedangkan dia kan 8 Oh, beda setahun. tahun, tapi satu angkatan. Oh, bentar. Sebelum melanjutkan ceritanya, ini lu yang nggak naik kelas apa gimana nih? Enggak, gua emang PA kayaknya. Oh iya, oke. Ya oke. Oke. Gua kayak kelapatan. Iya. Berarti lu harusnya 2 tahun di atas gua dong ya? Hah? Iya bener. Oh, gua baru tahu lu 97, gua pikir lu 98. Tua bener lu. Gua sempat. Gini jangan salah lu. Apa? Pengalamannya banyak? Weh, parah. Pelet gua banyak. Oh. Terus. Setiap kali ultah itu dirapel. Jadi terserah mau 26. Oh, jadi Nah. terus? Yang kerennya itu sampai sekarang pun Iya. kita masih ngucapin. Bagus dong. Gokil nggak? Gokil. Keren dong. Iya dong. Harus begitu dong. Pokoknya tuh nggak dibilang bahwa kan biasanya kan kalau orang-orang kan itu bilangnya sampah, mantan itu bilang sebuah masa lalu yang tersakiti. Tapi bagi gue tuh mantan tuh kayak hal yang memperbagus atau sesuatu hal yang membuat diri kita tuh menjadi lebih baik. Justru kita harus berterima kasih kepada mereka karena mereka itu telah membuat kita menjadi lebih baik. Oke. Ya oke guys, kalau kalian mau beli bukunya Bang Jo bisa di toko-toko buku terdekat. Lu kira gue Wiranegara? Bijak bener kata-kata lu. Oh, iya dong. Iya. Terus. Selain membentuk lu menjadi lu yang seperti sekarang, apalagi? Apa ya? Gue gitu sih kalau SMA bro, pacaran flat aja. Iya karena lu sekali doang kan pacaran, habis itu nggak pernah lagi kan? Iya, habis itu gue sakiti berlebih-lebih. Ya Allah jangan. Sudah banyak tangis sia-sia yang telah aku keluarkan demi kalian. Coba yang denger ya, tolong yang denger, tolong buat mantan gebetannya Bang Jo, tolong. Apa? Tapi perlu digarisbawahi. Apa tuh? Tangisanku memang sia-sia, tapi iya? Hasilnya pun juga nggak sia-sia kayak gitu kan. Hasilnya tidak sia-sia. Hasilnya membuat saya itu menjadi manusia yang apatis. Lebih apa? Menjadi apatis. Oh.
Bentar. Ya emang dari dulu apa sih? Ya emang udah dari dulu sih itu mah. Tapi kayaknya lu nggak apatis amat sih menurut gua ya. Iya. Tapi Lu kan baru kenal gua kan kuliah. iya, gua kenal lu kan kuliah 2 tahun belakang 2 atau 3 tahun belakangan inilah kan gua kenal lu. Ya tapi kan ya sudah membuat gue cukup mengenal lu lebih dalam sih. Nah, terus. Habis itu kan tadi lagi ngomongin soal rapel. Nah, yang lu maksud ngucapinnya rapel tuh gimana gitu? Namanya rapel, bro. Jadi misalnya masuk di bulan November nih. Nah, itu tuh di minggu kedua atau di itu udah ada yang kode-kode kayak. Oh, kodenya kayak gimana? Kodenya kayak bentar lagi ulang tahun. gue juga sebenarnya juga gitu, bentar lagi ulang tahun. Oh, terus. Ya udah, jadi kita nggak kode, nggak tahu deh, gue lupa kayak. Jadi kita tuh kode entah mau si barang atau enggak, penting ngucapin. Penting silaturahmi jalan. Ya. Berarti tidak berarti tidak perlu memberikan sesuatu, yang penting tetap jalan silaturahminya dan tetap ngucapin gitu ya, Bang. Betul, yang penting itu ada kabar. Setiap tahunnya. Ya, berarti lu kabar-kabaran sama dia cuma setahun sekali gitu, pas setiap ultah? Enggak juga sih, beberapa hari yang lalu juga. Oh, beberapa hari yang lalu ya? Iya. Oh, pacarnya Bang Jo aman ya? Bang Jo aman pacar? Aman. Oke. Emang gue punya pacar ya? Oh, yang kemarin marah-marah siapa ya? Yang kemarin itu tidak marah-marah. Itu tidak marah-marah. Iya. Coba klarifikasi lagi gimana? Beliau itu telepon saja. Menanyakan kabar. Bukan. Terus. Ada yang lebih penting. Oh. Tuh. Sepenting apa? Wah, saya bisa membuli Bang Jo sekarang. Anjir, lu bikin podcast tuh harusnya dari lu zamannya lu masih dekat sama yang ono, biar gue bully lu. Kan nyatanya sekarang sudah berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing gitu. Nah, terus bentar. Iya, apa? Ya, Mas. Bentar. Ya. Loh. Yuk. Sorry. Tadi dipanggil mak gua. Iya, enggak apa-apa. Santuy udah gua mah. Nah, apa gimana? Tadi kan sampai bahas tadi tuh sampai sampai pacar lu tadi gimana? Iya, yang klarifikasi kemarin gimana gitu. Kalau bukan marah-marah terus apa tuh? Lah, bukan marah-marah, bro. Iya, terus apa? Jadi pas gua angkat langsung dimatiin. Oh, miss call. Bang? Oi. Miss call dia? Iya, miss call. Oh. Perasaan kemarin ngomongnya nggak gitu. Kemarin gua ngomongnya apa ya? Emang anak ini. Kemarin lu ngomongnya ini gara-gara nggak gue kabarin 3 jam terus dia ngechat. Oh iya, emang iya sih kagak ada kabarnya 3 jam. Oh iya. Nah terus kan tadi sampai lu udah kode-kodean, terus habis itu pas di tanggalnya ngucapin gitu. Berarti yang gue tangkap gini, Bang. Kalau misalkan tadi lu bilang rapel, berarti kalau misalkan dia ngucapin tanggal 21, lu juga ngucapin ultah dia di tanggal 21 itu. Gitu nggak? Iya, betul. Oh.
Wah, dipanggil lagi. Nanti kalau Apa? misalkan masuk tanggal 26 ngucapin lagi. Jadi kayak 2 kali gitu loh. Oh, double. Iya, double. Iya. Tapi selama itu tidak pernah ada sesuatu yang diberikan gitu atau kado gitu ya? Kayaknya ada kayak berupa makanan gitu loh. Oh. Iya. Bukan barang, tapi Tapi sebagai cowok nih, lu kalau misalkan dikadoin, iya. lu lebih suka Hah? kado itu bentuk barang yang bisa lu gunakan, atau itu sebuah makanan yang lu suka gitu, atau kayak suatu momen yang nggak bisa lu lupain. Misalkan lu sama si cewek diajak jalan ke suatu tempat wisata misalkan gitu, atau kemana gitu, diajak jalan kemana gitu, ditraktir selama seharian gitu misalkan sama dia. Kalau lu lebih suka yang mana? Oke, kalau gue itu tipikal orang yang kalau udah diucapin ya udah senang aja gitu, nggak usah bentuk barang atau makanan. Jadi walaupun lu udah ngucapin, gue udah senang aja gitu. Oh, yang penting dia inget lah ya sama ulang tahun lu lah ya. Betul. Kalau udah inget ya udah, gue udah senang. Oh, berarti berarti kalau misalkan ada kado atau surprise berikutnya itu lu anggap bonus juga. Lu anggap bonus ya? Betul. Iya. Setuju. Itu gue bersyukur banget sih, kayak udah dikasih apa ya, ibaratnya gue kan sudah menjadi orang kesekian, orang yang spesial. Dia kan kayak gitu, dia sudah merelakan waktunya, dia sudah merelakan apapun untuk gue gitu. Iya. Gue heran, orang sebijak ini masih banyak yang nyakitin, pusing kepala gue. Anjir. Sender terus, Bos. Bersyukur sih sama dia orang. Kenapa tuh? Soalnya ya emang apa ya, waktu itu emang lagi pas banget. Kenapa? Ya nggak tahu apa ya, entah mungkin gue baru merasakan cinta pertama ataupun cinta pandangan pertama, tapi gue sama dia tuh waktu dulu tuh ya udah gitu. Dan gue tuh dulu cuek anjir. Maksudnya lu jarang nanyain kabar gitu? Kagak, ya chatnya gimana ya? Chat seperlunya gitu ya? Bener-bener berapa nggak menit ya itu. Halo Bang? Halo. Yo, berarti chatnya nggak intens gitu, nggak terlalu intens? Iya, kayaknya dulu tuh nggak terlalu. Tapi makin sini tuh udah makin jarang. Enggak, makin intens. Oh, gue pikir makin jarang. Kayak misalnya gini nih, kayak misalnya gini. Nih gue kasih tau ya ke para pendengar nih. Ya. Gue bukan mau sombong. Jadi entah kenapa. Kalau tipikal nih ya, kalau bagi lu pada yang denger, tipikal si Fadli, dia tipikal orang yang mencintai orang itu dari 100 ke 0. Gimana? Iya kan? Dia enggak? Kok jadi nyerang gua? Ada kalanya itu benar. Ada kalanya itu benar. Jadi tidak semuanya ya guys ya, tidak semua. Ya meskipun saya pernah brengsek, tapi ya itu dulu gitu. Iya. Nah, sedangkan gue itu kan tipikal orang yang dari 50 ke 0. Apa ya? Bukan. Oh, bukan. 50 ke 0 aja. Jadi gue itu tipikal orang yang kalau misalkan menyukai seseorang itu gue harus lihat dulu kepribadiannya kayak gimana, wataknya kayak gimana, pokoknya latar belakang kehidupan ini kayak gimana lah. Lu gitu. kayak lagi nyeleksi karyawan lu. Iya, emang gue emang kayak gitu bro, orangnya bro. Oh iya. Jadi kalau misalkan orang itu pas buat gue dan itu hampir mau klik sama gue, nah itu baru gue deketin tuh. Oh. Berarti gitu. Berarti PDKT lu termasuk jadi lama ya? Wih, bos parah. Oh.
Makanya mantan gebetan gua lebih banyak daripada mantan gua. Iya sih, setuju. Untuk yang itu setuju. Terus tadi jadi gimana? Jadi gimana? Setelah lu riset, terus lu dapet kliknya nih, terus gimana? Nah ya udah baru gue deketin pelan-pelan. Gue mulai chatting. Berarti pas riset itu lu belum chat dia dong ya? Belum. Okay. Soalnya kan gue benar-benar nggak mau musik dia. Jadi gue ibaratnya kayak detektif. Emang agak freak sih, tapi ya itu versi guanya. Iya. Setiap orang punya cara masing-masing buat ngedeketin gebetannya ya guys ya. Ini Bang Jo lagi ceritain soal bagaimana cara dia buat ngedapetin si gebetannya. Ini cara dia sebenarnya sudah beberapa kali dia sarankan ke gua buat gua untuk melakukan itu, tapi gua tidak bisa melakukan cara yang dia lakukan. Nah, sekarang gua mau tanya ke lu nih, Dli. Ya. Kenapa kayak gitu? Lu gimana ya? Maksud gua tuh gua pengen membantu lu biar menjadi laki-laki yang beda dari yang yang lain gitu loh. Iya. Laki-laki yang lain tuh cuma lihat fisik, suka, udah kelar. Ya. I know. Kalau boleh. Sorry gue potong. Nih ya, bagi pendengar nih ya, kalau lu pada yang cowok yang denger terus ngatain gue bullshit, terserah lu udah mau ngomong. Tapi lu ngaca sendiri aja. Enggak. Kita juga bullshit. Enggak, setiap orang itu punya apa ya? Setiap orang itu pasti punya caranya masing-masing, punya bullshitnya masing-masing, punya apa ya? Kriterianya masing-masing ataupun jalannya masing-masing lah buat ngedapetin apa yang dia pengen gitu. Kayak kalau tadi Bang Jo udah cerita soal bagaimana dia cara ngedeketin cewek, terus dia riset dulu si ceweknya kayak gimana, terus baru kalau misalkan emang dia yakin dia baru ngechat apa segala macem. Nah itu kan cara Bang Jo, dan menurut Bang Jo itu efektif ya. Kita mah fine aja dong, kan setiap orang punya caranya masing-masing. Nah Bang Jo itu apa ya, kalau kalian mau tahu ya, gue selama 2 tahun kenal ini Bang, 2 atau jalan 3 tahun gue kenal Bang Jo, kan gue juga sering sedikit banyak sering cerita sama Bang Jo soal kisah cinta gue gitu ya, meskipun nggak sesering itu, tapi beberapa hal yang menurut gue krusial buat minta sarannya dia, gue pasti cerita dan gue minta sarannya dia gitu. Dan beberapa kali tuh dia sering ngomelin gue yang kepala batu ini gitu. Beberapa kali, lu harus pakai cara yang kayak gini gitu loh. Jadi Bang Jo tuh menyarankan cara apa yang Bang Jo lakukan gitu, dan gue pernah melakukan cara itu, tapi tidak berhasil guys. Nah itu emang kurang manjur kayak kalau di lu ya. Iya, kayaknya itu manjur di lu doang deh Bang. Gua bisa aja riset gitu tanpa gua ngechat ceweknya, tapi gua tipikal orang yang malah akan berpikiran kemana-mana gitu Bang. Jadi gua nggak gua merasa informasi yang gue butuhkan tuh gue harus dapat dari sumbernya langsung gitu kalau gue gitu. Jadi kalau misal pun gue mau riset tentang si cewek itu, ya cara gue ya langsung ngechat cewek itu gitu loh, melalui PDKT dan mulai mendalami dia kayak gimana gitu. Kalau caranya Bang Jo kan, Bang Jo mengenal si cewek itu melalui riset sebelum Bang Jo ngechat si cewek itu, dan abis itu kalau misalkan memang Bang Jo ngerasa cocok, Bang Jo baru ngechat. Nah gue nggak bisa kayak gitu, karena gue pasti di otak gue bakalan mikir, aduh ini bener nggak ya yang diomongin si A, ini bener nggak ya yang diomongin si B. Nah gue yang dulu tuh seperti itu gitu, jadi gue terlalu banyak memikirkan omongan orang lain gitu, dan gue takutnya gue jadi negatif thinking duluan sama si cewek gitu. Karena apa ya gue juga kadang nggak terlalu percaya juga sama omongan orang, dan nggak terlalu dengerin omongan orang sih. Tapi sebodoh amatnya kita nggak dengerin omongan orang, pasti sesekali kita bakalan tetap ngedengerin omongan orang itu, ya nggak sih? Jadi
betul. Setuju. Pasti kan sesekali kita tetap si A ngomong kayak gini bener nggak ya? Pasti sesekali kita bakalan kayak gitu. Meskipun kitanya udah bodo amat Tapi gitu. kita harus jadi kita nggak apa-apa lah kita menampung semua saran, Ya. semua nasihat. Tapi kan balik lagi ke kita tuh mau ngejalaninnya kayak gimana. Iya betul, karena decision makernya ada di kita gitu loh, keputusan ada di tangan kita. Betul, benar. Gitu. Ya meskipun Bang Jo sudah sangat amat sering dan mungkin sudah lelah menasihati gua ini, tapi tapi kalau gua cerita tetap aja didengerin sama dia, dikasih tahu sama dia gitu. Karena emang ini orang ya oke lah buat kalian curhat. Makanya itu guys, mantan gebetannya Bang Jo tuh lebih banyak daripada mantan pacarnya. Asem. Karena kalau kalian mau tahu ya, Bang Jo itu Bang Jo itu punya apa ya, caranya sendiri gitu. Jadi si cewek tuh bisa kelepek-kelepek gitu sama dia. Gua nggak ngerti dah dia pakai pelet apa tuh, gua nggak ngerti. Betul. Nah, Bahasa lu terlalu baik, bro. lebay ya. Tapi gue melihatnya seperti itu gitu, karena terbukti dari mantan gebetan lu yang ya lumayan sih, yang lu ceritain ke gue. Ya, lumayan. Tapi oke lah ya. Oke, apalagi Mantan gebetan gua oke lah ya. apalagi ada yang pernah direbutin itu kan. Mungkin sekian episode kali ini. Terima kasih buat yang udah ngedengerin sampai sekarang, sampai ini. Kalau kalian, sekali lagi gue mau ngumumin episode podcast gue udah bisa kalian dengerin di Anchor atau di Spotify nanti. Asik. Kalian cari aja Pos 69 atau enggak nanti gue bikin nanti gue cantumin linknya di bio gue atau gue cantumin linknya di kolom deskripsi di YouTube ya. Nah, mungkin kalian akan lebih mudah mendengarkannya di Spotify atau segala macamnya gitu. Yang ya pokoknya kalian sukanya dengerinnya di mana, sok mangga gitu. Kalian sukanya dengerinnya di YouTube, monggo. Kalau kalian lebih suka dengerin di Spotify atau di Anchor, monggo silahkan gitu. Cukup sekian buat episode kali ini. Makasih Bang Jo buat thank you Dli. nemenin di episode kali ini. Siap. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam Pos 69. Dadah. Dadah.